cukup terjangkau. Ditambah lagi ini adalah seri spesial yang mungkin di tahun ke depan tuh stoknya udah nggak ada lagi. Nah, untuk desainnya sendiri sebenarnya ini desainnya persis banget mirip dengan T-Force Vulcan pada umumnya. Yang membedakan adalah tentu di sini dia menggunakan desain TUF Gaming Alliance yang penuh dengan aksen warna kuning dan juga hitam. Ditambah lagi dengan aksen yang menyerupai Camo gitu, cuma nggak terlalu begitu Camo karena dia dibikin seperti agak-agak pixel, jadi agak kotak-kotak gitu kayak Minecraft. Dan juga di atasnya terdapat tulisan TUF Gaming Alliance beserta logo T-Force-nya. Untuk pengujiannya sendiri di sini gue nggak menggunakan platformnya Intel, tapi gue menggunakan platformnya AMD. Itu pun gue menggunakannya Ryzen APU. Kenapa Ryzen APU? Karena di Ryzen APU itu sangat sensitif terhadap memori RAM, terutama untuk performance APU-nya. Makanya gue akan menggunakan Ryzen 5 2400G sebagai bahan pengujian untuk CPU-nya. Dan untuk motherboardnya, biar matching sama RAM ini, gue juga menggunakan motherboard dari TUF Gaming Alliance yaitu B450M Plus Gaming. Jadi ini biar kalian lihat aja secara visual kalau misalkan motherboard TUF dengan RAM TUF juga itu hasilnya bakalan kayak gimana. Karena sebenarnya RAM ini nggak ada LED sama sekali, jadi kayaknya kalau di dalam casing pun nggak terlalu kelihatan. Lalu untuk Ryzen 5 2400G-nya itu gue udah overclock ke 3,7 GHz dan APU-nya gue jalanin di 1500 MHz untuk APU clock-nya. Pengujiannya seperti apa? Pengujiannya gue akan melakukan 3 metode. Yang pertama itu jalan di default, yaitu 2400 MHz, dan juga jalanin profile XMP-nya atau kalau di Asus itu namanya DOCP. DOCP-nya itu 3200 MHz CL16, dan gue juga melakukan sedikit overclocking untuk memori ini. Gue mendapatkan stabilnya itu di 3333 MHz CL16. Di situ gue memang nggak merubah voltase sama sekali ya. Jadi memang gue mencoba bertahan di 1,35 volt sesuai rating voltase default pada modul memori ini. Dengan asumsi ini adalah penggunaan yang bisa digunakan harian. Gue udah sempet coba sih ke 3466 MHz, tapi itu kurang stabil dan mungkin cuma bisa booting aja, cuma bisa sampai Windows untuk ngeliat itu jalan 3466 atau enggak. Tapi setelah melakukan sedikit load dia akan ada crash. Kalau kalian pinter-pinter ngatur timing, mungkin kalian bisa jalani di 3466 MHz. Atau kalau kalian menggunakan RAM ini di platformnya Intel yang lebih gampang untuk ditarik frekuensi memorinya, mungkin ini bisa jalan di 3600 MHz. Tapi itu semua tergantung motherboardnya, tergantung CPU-nya juga apa. Kondisi ini akan berbeda sama sekali apabila kalian nanti juga cobain RAM ini dengan motherboard yang berbeda dan CPU yang berbeda juga. Oke, untuk hasil pengujiannya, gue menggunakan yang pertama itu adalah 3D Mark sebagai pengujian kira-kira kalau di APU seberapa bedanya antara 2400 MHz, 3200 CL16 dan juga 3333 CL16. Memang hasilnya menunjukkan hasil yang cukup signifikan, terutama dari 2400 ke 3200-nya. Kalau dari 3200 ke 3333, memang itu nggak kelihatan begitu besar, karena memang dari segi clock-nya pun bedanya cuma tipis. Tapi kalau kita ngelihat di Geekbench, itu kalau kita ngelihat multicore untuk memory score-nya, itu perbedaannya cukup jauh ya. Bahkan dari 3200 MHz saat di overclock lagi menggunakan memori ini, itu hasilnya juga masih cukup jauh. Jadi mungkin untuk skenario spesifik yang membutuhkan memori intensif banget, rasanya itu menjadi sangat berguna sekali ketika kalian melakukan overclocking memori dengan menggunakan T-Force TUF Gaming Alliance ini. Untuk SKU-nya sebenarnya juga masih ada yang 32 GB. Itu kalau nggak salah dia quad channel atau dual channel juga gitu, gue lupa. Tapi untuk harganya sendiri gue belum tahu berapa yang 32 GB. Dan kesimpulan gue mengenai RAM ini adalah jujur aja gue seneng sama RAM ini. Meskipun ini belum kekinian ada blinky-winky-nya. Mungkin kekurangannya menurut gue hanya dari segi desain, dimana kalau ini ditaruh di casing itu belum tentu kelihatan tulisan TUF Gaming Alliance-nya ini, kecuali casing kalian itu punya LED strip di bagian dalam bisa menerangi motherboard dan juga RAM-nya, mungkin akan kelihatan. Cuma kalau casing kalian gelap, rasanya ini jadi nggak kelihatan aja. Cuma itu terlalu subjektif untuk desain ya. Tapi mengenai urusan performance, karena gue dapetnya ini yang bidai, gue ngerasa puas banget sama performance-nya. Kalau misalkan ada dari kalian mungkin yang tiba-tiba beli ini nggak dapat Samsung bidai, kalian nggak bisa salahin tim grup juga. Karena memang mereka nggak menjanjikan bahwa RAM ini semuanya akan menggunakan Samsung bidai untuk IC-nya.
Kesimpulan dari gue cukup positif mengenai RAM ini karena gue juga nggak bisa dan nggak terlalu ngerti juga untuk tuning memori tingkat lanjut sampai ke timing memori atau sub timingnya. Jadi mungkin hanya segitu aja pengujian yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga pengujian singkat ini bermanfaat buat kalian dan kalian juga jadi tambah opsi-opsi lagi apabila kalian mau beli memori RAM. Kalian komen aja di bawah sekarang ini kalian itu menggunakan memori dari brand apa dan juga ratingnya berapa, intinya spek memori kalian kayak gimana, kalian coba komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.